Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, saya Syarul Mardiansyah dan Ganesha Prayudi. Di sini saya akan mempresentasikan sistem instrumentasi elektronika. Itu untuk pendahuluannya, proses pengukuran dalam sistem tenaga listrik merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan karena untuk melalui pengukuran akan memperoleh besaran-besaran yang diperlukan, baik untuk pengambilan keputusan dan instrumen kontrol maupun hasil yang diinginkan oleh seorang pengguna. Dalam kehidupan sehari-hari, alat ukur memiliki kegunaan yang sangat penting, apalagi bagi orang teknik, khususnya teknik elektro. Pengukuran merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa pengukuran listrik, maka kita akan sangat sulit untuk mengetahui besaran-besaran listrik yang sangat kita perlukan untuk membuat suatu perencanaan pemasangan pembuatan barang-barang elektronika dan listrik. Listrik yang pada umumnya digunakan atau dipasang di rumah tinggal dan perkantoran, di sekolah-sekolah ataupun tempat lainnya merupakan listrik arus bolak-balik alternatif current. Selain menggunakan listrik arus bolak-balik di tempat-tempat tersebut juga menggunakan listrik arus searah atau direct current. Salah satu kelebihan listrik arus bolak-balik dibandingkan dengan arus searah adalah tegangan listrik arus bolak-balik dapat dinaikkan atau diturunkan menggunakan transformator. Arus bolak-balik dibangkitkan oleh sebuah generator listrik arus bolak-balik. Elektrodinamometer adalah peralatan yang peka terhadap arus, di mana penyimpanan penunjuk skala akan naik karena ada arus yang melewati kumparan putar. Pergerakan kumparan tunggal dapat digunakan untuk mengukur tegangan atau arus baik searah maupun bolak-balik, atau wattmeter satu fasa atau varmeter. Pergerakan elektrodinamometer adalah sebagai voltmeter dan ammeter standar dan sebagai instrumen pengubah. Yang dimaksud dengan instrumen pengubah adalah instrumen yang dapat dikalibrasi dengan sumber DC, kemudian digunakan untuk memodifikasi pengukuran arus bolak-balik. Pergerakan elektrodinamometer, kumparan tunggal terdiri dari sebuah kumparan tetap yang dibagi menjadi bagian yang sama besar, yang dipisahkan dengan kumparan yang dapat bergerak. Kedua bagian dari belahan kumparan tetap dan kumparan putar dihubungkan secara seri dan arus dari rangkaian yang diukur lewat melalui semua kumparan tersebut yang menyebabkan suatu badan magnetik di sekitar kumparan tetap. Pergerakan elektrodinamometer dasar mampu untuk menerima arus yang lebih banyak daripada pergerakan de Arshoval yang tidak dapat menerima arus tanpa shoot. Instrumen besi putar, instrumen jenis banyak arah, dan termoinstrumen. Pada instrumen besi putar, instrumen besi putar dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu instrumen tarikan dan tolakan. Gerakan ini terdiri dari sebuah kumparan stasioner atau diam yang mempunyai banyak gulungan yang membawa arus yang akan diukur. 2 daun besi lunak ditempatkan di bagian dalam kumparan. Salah satu daun diikat ke tempat kerangka kumparan, sedang daun lainnya dihubungkan ke poros instrumen sehingga dapat diputar secara bebas. Arus melalui kumparan memagnetisasi kedua daun dengan polaritas yang sama tanpa memperhatikan arah arus. Sesaat kedua daun yang termagnetisasi ini menghasilkan gaya tolakan, dan karena hanya satu daun yang terbiasa berputar, defleksi penyimpangan adalah analogi yang besarnya arus kumparan. Gaya tolak sebanding dengan kuadrat arus, tetapi efek frekuensi dan histerisasi cenderung menghasilkan defleksi jarum yang tidak linear dan akibatnya tidak mempunyai hubungan kuadrat yang sempurna. Konsentrik, salah satu daun diikat tetap di kerangka kumparan sedangkan yang lainnya berputar secara koaksial di bagian dalam daun yang diam. Kedua daun ini dimagnetisasi oleh arus di dalam kumparan ke polaritas yang sama dan menyebabkan geseran ke sisi waktu mengalami gaya tolakan. Karena daun yang dapat berputar teriakan ke sebuah poros berengsel, gaya tolak ini menghasilkan gaya rotasi yang berfungsi untuk arus di dalam kumparan. Karena gerak ini merupakan halnya yang semua instrumen yang sedang berputar, tidak membedakan polaritas. Dia dapat menggunakan untuk DC atau AC, tetapi lebih lazim menggunakan untuk pengukuran bolak-balik.
Redaman instrumen ini diperoleh dari sebuah koil redaman dari bahan aluminium ringan yang dipegang oleh fan dan semua sisi yang bertat dengan ruang main yang kecil di dalam rongga udara tertutup. Bila digunakan dengan arus berapa, torsi aktual akan bergerak dan dapat mengakibatkan getaran jarum. Ketelitian instrumen besi terutama dibatasi oleh ketidakliniaran kurva mengamati daun-daun besi. Untuk nilai arus yang rendah, puncak arus bolak-balik menghasilkan penyebab persatuan arus yang lebih besar dari nilai-nilai rata-rata, mengakibatkan pembacaan bolak-balik yang lebih tinggi dari pembacaan arus secara ekivalen pada skala rendah. Penambahan sebuah tahanan pengali yang sesuai akan mengubah gerak daun besi menjadi voltmeter. Dengan cara yang sama, penambahan sebuah shoot akan menghasilkan rangkuman arus yang berbeda. Bila gerak daun besi menggunakan sebagai voltmeter, arus berbeda frekuensi memperbesar impedansi rangkaian instrumen dan karena itu cenderung memberikan pembacaan tegangan yang lebih rendah. Karena itu voltmeter daun besi sebaiknya dikalibrasi untuk setiap frekuensi yang digunakan. Instrumen jenis penyarah. Penyarah adalah perangkat yang mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Ini digunakan untuk menggunakan dioda sekelompok dioda. Ada dua jenis penyarah, yaitu penyarah setengah gelombang dan penyarah gelombang penuh. Penyarah setengah gelombang menggunakan satu dioda, sedangkan penyarah gelombang penuh menggunakan banyak dioda. Penyarah setengah gelombang. Sebuah penyarah setengah gelombang didefinisikan sebagai jenis penyarah yang hanya memungkinkan setengah siklus gelombang tegangan AC untuk lulus dan memblokir setengah siklus lainnya. Penyarah setengah gelombang digunakan untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC dan hanya membutuhkan satu dioda untuk membuatnya. Diagram ini di bawah ini mengilustrasikan prinsip dasar penyarah setengah gelombang. Ketika bentuk gelombang AC melewatkan melalui penyarah setengah gelombang, hanya setengah dari bentuk gelombang AC yang tersisa. Penyarah setengah gelombang hanya mengizinkan setengah siklus dari tegangan AC dan akan memblokir setengah siklus lainnya di sisi DC seperti yang dilihat di gambar di bawah ini. Filter adalah komponen yang digunakan untuk mengubah memperluas bentuk gelombang DC yang berdenyut menjadi gelombang bentuk DC yang konstan. Meskipun penyarah gelombang tanpa filter secara teori dimungkinkan, tetapi tidak dapat digunakan untuk aplikasi praktis apapun karena peralatan DC memerlukan bentuk gelombang konstan. Perlu untuk menghaluskan bentuk gelombang yang berdenyut ini agar bisa digunakan di dunia nyata. Sebuah kapasitor dan induktor dapat digunakan sebagai filter, tetapi penyarah setengah gelombang dengan filter kapasitor yang paling sering digunakan. Di bawah ini adalah rangkaian penyarah setengah gelombang dengan filter. Penyarah gelombang penuh. Penyarah gelombang penuh mengubah kedua bagian dari setiap siklus gelombang bolak-balik menjadi sinyal DC yang berdenyut. Penyarah gelombang penuh diklarifikasikan menjadi series taped full wave rectifier atau penyarah gelombang penuh yang diketuk tengah, dan full wave bridge rectifier penyarah jembatan gelombang penuh. Penyarah gelombang penuh yang diketuk di tengah trafo sadap tengah ini adalah trafo normal dengan sedikit modifikasi. Ini memiliki kabel tambahan yang terhubung ke pusat belitan sekunder yang tepat. Jenis instruksi ini membagi tegangan AC menjadi dua tegangan yang sama dan berlawanan, yaitu tegangan plus V dalam kurung A VA dan tegangan min V dalam kurung VB. Tegangan keluar total adalah V sama dengan VA plus VB. Termoinstrumen. Sejarah awal dari instrumen yang bekerja berdasarkan pemanasan termoinstrumen adalah mekanisme kawat panas yang ditunjukkan secara sistematis dalam gambar 2.4. Arus yang diukur dilewatkan melalui sebuah kawat halus yang direnggang kencang antara dua terminal. Kawat kedua diikat ke kawat halus tersebut pada satu ujung dan pada ujung lainnya ke sebuah gas yang berupa menarik kawat halus ke bawah. Kawat kedua ini dilewatkan melalui sebuah canai atau roller di mana jarum dihubungkan. Arus yang akan diukur menyebabkan pemanasan kawat halus dan mengurai sebanding dengan kuadrat atau pemanasan. Perubahan panjang kawat menggerakkan jarum dan menunjukkan besaran arus. Ketidakstabilan karena renggangan kawat, hambatannya tanggapan atau respon, dan kekurangannya
kompensasi terhadap temperatur sekeliling membuat mekanisme ini tidak memuaskan secara komersil. Sekarang ini mekanisme kawat panas tidak dipakai lagi dan diganti dengan lebih sensitif, lebih teliti, dan memiliki kombinasi kompensasi yang lebih baik bagi elemen termolistrik. Dan gambar skema ampere meter kawat panas sebagai berikut. Voltmeter elektronik. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Susunannya paralel sesuai dengan lokasi komponen yang diukur. Ada 3 lempengan tembaga yang ada di dalamnya. Semua lempengan itu terpasang pada bakelit yang sudah terangkai dalam sebuah tabung plastik maupun kaca. Lempengan luarnya dinamakan anode, sedangkan lempengan tengahnya dinamakan katode. Ukuran tabung yang dimaksud biasanya sekitar 15 x 10 cm tinggi dan diameter. Voltmeter berfungsi sebagai alat ukur besaran tekanan listrik pada satu rangkaian listrik. Biasanya ketika Anda menggunakan alat ini, Anda akan menemukan tulisan milivolt, voltmeter, mikrovolt, dan juga kilovolt. Bagian-bagian voltmeter. Ada bagian-bagian voltmeter yang perlu Anda ketahui, yaitu terminal positif dan negatif, batas ukur, stop, pengatur fungsi, jarum penunjuk, dan skala tinggi dan rendah. Elektrodinamometer dalam pengukuran daya. Voltmeter satu fasa dapat dibangun dengan komponen utama berupa elektrodinamometer. Elektrodinamometer merupakan komponen utama pada wattmeter analog. Elektrodinamometer dipakai secara luas dalam pengukuran daya. Wattmeter juga elektrodinamometer dapat dipakai untuk mengukur daya searah DC maupun daya bolak-balik untuk setiap bentuk gelombang, tegangan, dan arus, dan tidak terbatas pada gelombang sinus saja. Arus sesaat di dalam kumparan yang berputar. Kumparan tegangan adalah IP. Biasanya IP sama dengan E atau RP, di mana E adalah tegangan sesaat pada jala-jala dan RP adalah tahanan total kumparan tegangan beserta tahanan serinya. Defleksi kumparan putaran sebanding dengan perkalian IC dan IP. Berikut adalah gambar dari alat ukur watt per jam. Oke, langsung saja ke pengertian wattmeter. Wattmeter merupakan alat untuk mengukur daya listrik atau tingkat pasokan energi listrik dalam satuan watt dari setiap beban yang diasumsi pada suatu sirkuit rangkaian. Wattmeter digunakan untuk mengukur daya listrik pada beban-beban yang sedang beroperasi dalam suatu sistem kelistrikan dengan beberapa kondisi beban seperti beban DC, beban AC 1 pas, serta beban AC 3 pas. Prinsip kerja wattmeter adalah pada wattmeter terdapat kumparan tegangan dan kumparan arus, sehingga besarnya medan magnet yang ditimbulkan sangat tergantung pada besarnya arus yang mengalir melalui kumparan arus tersebut. Walaupun medan magnet yang ditimbulkan oleh kumparan tegangan praktis sama atau tidak berubah, maka bila arus yang mengalir pada kumparan arus makin besar atau sesuai dengan besar alat atau peralatan listrik, maka medan magnet yang ditimbulkan oleh kumparan arus juga makin besar, sehingga gaya tolak yang menyebabkan kumparan tegangan atau jarum berputar ke kanan juga makin kuat, yang menyebabkan penyimpangan jarum ke kanan makin lebar. Faktor daya dan frekuensi. Faktor daya atau PF atau power factor atau COSP merupakan istilah penting bagi penyedia layanan listrik atau PLN dan konsumsi listrik, terutama konsumen level industri. PLN kepada konsumen industri menekankan untuk turut serta memperbaiki faktor daya, sedangkan konsumen industri berusaha mendapatkan faktor daya yang baik supaya tidak sia-sia membayar mahal pada PLN. Faktor daya atau dapat didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara daya reaktif atau watt dan daya nyata VA yang digunakan dalam sirkuit AC atau beda sudut fasa antara V dan I yang biasanya dinyatakan dalam COSV. Berikut adalah keterangan dari COSV sama dengan P per S. Keterangannya adalah P sama dengan daya aktif atau watt, S daya nyata atau disebut VA.
Daya reaktif ini merupakan daya tidak berguna sehingga tidak dapat dirubah menjadi tenaga, akan tetapi diperlukan untuk proses transmisi energi listrik pada beban. Jadi yang menyebabkan pemborosan energi listrik adalah banyaknya peralatan yang bersifat induktif, berarti dalam penggunaan energi listrik pelanggan tidak hanya dibebani oleh daya aktif Kw saja tetapi juga daya reaktif Kvar. Faktor daya mempunyai nilai antara 0 sampai 1 dan dapat juga dinyatakan dalam persen. Faktor daya yang sangat ideal jika nilainya mendekati 1. Faktor daya yang rendah merugikan dan mengakibatkan arus tinggi sehingga tagihan listrik membengkak. Dalam kelistrikan dikenal 3 jenis faktor daya, yaitu faktor daya sefasa atau unity, faktor daya terbelakang lagging, faktor daya mendahului leading. Berikut pengertian dari faktor daya sefasa atau yang disebut unity. Faktor daya unity adalah keadaan saat nilai cos V sama dengan 1 dan tegangan sefasa dengan arus. Faktor daya unity akan terjadi jika jenis beban adalah resistif murni. Berikut pada gambar di atas ternilai nilai cos V sama dengan 1 yang menyebabkan jumlah daya nyata yang dikonsumsi beban sama dengan daya semu. Berikut adalah gambar gelombang faktor daya sefasa. Oke, lanjut yang ke B, faktor daya terbelakang atau yang disebut lagging. Faktor daya terbelakang atau lagging adalah keadaan faktor daya yang memiliki kondisi-kondisi seperti berikut. Beban atau peralatan memerlukan daya reaktif dari sistem atau beban bersifat induktif. Arus sama dengan 1, terbelakang dari tegangan. Tegangan mendahului arus dengan sudut V. Dari gambar di atas terlihat arus tertinggal dan tegangan, maka daya reaktif mendahului daya nyata, artinya beban membutuhkan atau menerima daya reaktif dari sistem. Oke, langsung saja untuk yang ke C, faktor daya mendahului atau leading. Faktor daya mendahului leading adalah keadaan faktor daya saat memiliki kondisi-kondisi seperti berikut. Beban atau peralatan memerlukan daya reaktif dari sistem atau beban bersifat kapasitif. Arus mendahului tegangan. Tegangan terbelakang dari arus dengan sudut G. Dari gambar terlihat bahwa arus mendahului tegangan, maka daya reaktif tertinggal dari daya nyata. Artinya sistem menerima daya reaktif dari beban. Oke, transformator instrumen. Transformator instrumen berfungsi untuk mencatu instrumen ukur atau meter dan relay seperti alat-alat serupa lainnya. Transformator ini terdapat 2 jenis, yaitu transformator jenis CT dan transformator tegangan yang disebut PT. Transformator instrumen yang berasaskan induksi terdiri dari inti atau core dan kumparan winding. Invi berfungsi sebagai jalannya fluksi magnet, sedangkan kumparan berfungsi mentransformasikan arus dan tegangan. Kumparan primer dan sekunder dapat lebih dari 1 kumparan. Oke, berikut adalah rumus N1 per N2 sama dengan V1 per V2 atau U2 per I1. Keterangannya adalah sebagai berikut. N1 jumlah lilitan primer, N2 jumlah lilitan sekunder, V1 tegangan primer, V2 tegangan sekunder, I1 arus primer, I2 arus sekunder. Oke, yang termasuk dalam trafo pengukuran adalah A. Trafo arus atau yang disebut CT, trafo tegangan PT atau lebih disebut CVT, gabungan trafo arus dan trafo tegangan, combined current transformer and potential transformer. Oke, pengertian transformator arus atau yang disebut CT adalah berdasarkan penggunaan trafo arus dikelompokkan menjadi 2 kelompok dasar, yaitu trafo arus metering dan trafo arus proteksi. Untuk yang trafo arus metering adalah trafo arus pengukuran untuk metering memiliki ketelitian tinggi pada daerah kerja atau daerah pengenanya antara 5% sampai 120% arus nominalnya, tergantung dari kelas dan tingkat kejenuhannya. Untuk yang kedua, trafo arus proteksi. Trafo arus proteksi memiliki ketelitian tinggi sampai arus yang besar, yaitu pada saat terjadi gangguan di mana arus yang mengalir mencapai beberapa kali dari arus pengenanya, dan trafo arus proteksi mempunyai tingkat kejenuhan cukup tinggi. B. Transformer tegangan atau disebut PT.
Trafo tegangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu trafo tegangan magnetik atau magnetic voltage transfer atau disebut VT, atau yang sering disebut trafo tegangan induktif, dan trafo tegangan kapasitif transfer voltage transformer atau CVT. Pada dasarnya prinsip trafo tegangan sama dengan prinsip kerja pada trafo arus. Pada trafo tegangan perbandingan transformasi tegangan dari besaran primer menjadi besaran sekunder ditentukan oleh jumlah literan primer dan sekunder. Diagram fasor arus dan tegangan untuk trafo juga berlaku untuk trafo tegangan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan kesalahannya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.